mesti mesti kita antisipasi apa saja di sekitar kita ini yang kira-kira menghabiskan waktu kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu kemudian alat-alat yang ada di sekitar kita. Nah, ini hati-hati. Tanpa terasa scroll sejam, 2 jam, 3 jam habis. Ingat, orang kalau gila handphone itu bisa hilang nafsu tidurnya. Nggak tidur-tidur. Ada candunya itu, kayak narkoba juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Semoga selalu sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, hati tunduk kepada Allah, diberikan kebaikan dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini sikap seorang muslim terhadap waktu. Pembahasan pertama, apa itu waktu? Waktu adalah masa yang diciptakan Allah, diberikan kepada seorang hamba sebagai ujian. Bisa dilihat dalam surat Al-Mulk juz 29. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Hidup itulah waktu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Waktu itu adalah ujian untuk menguji siapa yang paling baik, efisien, produktif mengisi waktu itu dengan amala, dengan aktivitas amal. Jadi ada orang, wah, mumpung waktu masih kosong, ayo kita puas-puaskan. Jadi dia menganggap waktu ini cara pandang mindset kita terhadap waktu. Dalam Islam, waktu adalah ujian. Bisa menjadi nikmat, bisa menjadi laknat. Berapa banyak orang dapat rahmat karena waktu. Tapi berapa banyak orang dilaknat karena waktu. Pemahaman terhadap waktu ini nanti akan berpengaruh kepada sikap. Bagaimana mengisi waktu. Jadi kalau ada nampak orang nyantai, leha-leha, selonjoran, berarti cara pandang dia terhadap waktu itu perlu diluruskan. Ini poin yang pertama, adalah definisi waktu dan bagaimana kita menyikapi waktu. Yang kedua, setelah kita tahu apa itu waktu, maka kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang waktu. Sunan At-Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadama abdin, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar, tidak bergeser. Hatta yus'al, sampai dia ditanya di soal. Pertanyaan yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Waktu yang diberikan Allah kemana dihabiskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu semua akan ditanya tentang semua nikmat. Nikmat istri, nikmat anak, nikmat sehat, nikmat duit, nikmat kerja, nikmat tanah, nikmat rumah. Tapi nikmat yang pertama ditanya, an umrihi fima afnah. Waktu kemana saja dihabiskan. Kenapa yang pertama ditanya itu waktu? Karena nikmat pertama yang kita terima adalah waktu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut rahim ibumu 40 hari dalam bentuk cairan sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk segumpal daging. 40 hari darah, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Setelah 120 hari 4 bulan, summa yursalul malaku. Setelah 3 bulan, summa yursalul malaku, dikirim malaikat membawa ruh. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, disitulah baru terhitung waktu yang disebut dengan umur. Maka nikmat yang pertama bukan nikmat harta, karena dapat harta nanti setelah lahir ke dunia. Anak kecil punya harta karena mati bapaknya, dapat harta warisan.
Setelah besar dia kerja, punya harta, nanti belakangan. Ilmu nanti. Yang pertama sekali ditanya adalah umur. Kenapa? Karena nikmat pertama yang kita terima adalah umur. Ini pentingnya melihat urgensi umur, waktu dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, Allah biasanya bersumpah demi makhluk yang besar-besar. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Wan najmi idza hawa, demi bintang. Wan nahari idza tajalla, demi siang. Wal laili idza yaghsha, demi malam. Allah bersumpah demi makhluk yang besar-besar. Tapi paling banyak Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali. Waktu yang pertama kali adalah waktu fajar. Wal fajri, demi waktu fajar. Waktu yang kedua adalah waktu subuh. Was subhi idza tanaffas. Waktu yang ketiga adalah waktu duha, saat matahari setinggi galah. Wad duha. Kemudian waktu siang matahari sangat di atas. Wan nahari idza tajalla. Kemudian matahari condong waktu asar. Wal asri. Kemudian matahari tenggelam gelap 2 kali Allah bersumpah. Wal laili idza yaghsha. Wal laili idza saja. Kenapa Allah bersumpah sampai 6 kali? Menunjukkan pengulangan at-tikrar lit-taukid. Pengulangan itu tujuannya untuk penekanan. Supaya kita jangan main-main dengan waktu. Kita tahu bahwa waktu adalah nikmat. Kita tahu waktu adalah cobaan. Kita tahu adalah waktu yang pertama kali dihisab. Kita tahu adalah waktu akan diminta tanggung jawab. Kita tahu bahwa Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali sesuai dengan urutannya. Maka di situ akan bangkit semangat kita, kepedulian kita untuk mengisi waktu ini. Setelah kita faham, masuk pembahasan yang ketiga. Bagaimana cara mengisi waktu. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengisi waktu, waktu yang mana yang diisi? Ini banyak botol, tapi tidak semua botol perlu diisi. Kita pernah punya waktu di alam ruh. Ada di antara kita ini yang tahu waktu di alam ruh dia ngisi apa? Kita nggak ditanya. Kita pernah lewat di alam rahim 9 bulan 10 hari. Ada di antara kita ini yang diminta tanggung jawab, kamu waktu di alam rahim ngapain aja? Enggak perlu kita isi. Kita nanti akan berada di alam barzakh. Di alam barzakh kita tidak dituntut kamu harus melakukan ini, enggak. Kita nanti akan berada di alam akhirat, di mahsyar, di surga, di neraka. Kita tidak dituntut untuk mengisi waktu dengan amal soleh. Dari 5 fase waktu. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Allah cuma minta kita ngisi alam dunia. 4 nggak usah kau isi, kata Allah. Yang kau isi cuma 1 saja. Nah, yang 1 ini pun masih dibagi lagi. Lahir, telentang, tengkurap, merangkak, tertatih, berdiri, berjalan. Belum dihitung. Kapan baru dihitung? Rufi'al qalamu an thalathatin. Ada orang yang pena catatan amalnya tidak bergerak, diangkat. 3 orang. Siapa dia? Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil naim hatta yastayqiz. Waktu tidur pun enggak dihitung. Anil naim, tidur. Anil majnun, waktu gila enggak dihitung. 3. Anak kecil, tidur, gila. Bagaimana dengan pikun? Pikun dikiaskan. Umur 70 pikun. Akil balik umur 10. 10 enggak dihitung, 70, 71 enggak dihitung. Yang dihitung 20, 30, 40, 50, 60. Hanya 50 tahun. Yang 50 tahun ini diskon lagi. Kapan? Tidur. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diisi hanya berapa? Kalau 1 hari 8 jam,
Satu hari 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam, ini yang nggak jelas. Masuk pagi kerja jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 kerja. Oke. Tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Tambah tidur siang. Oke. Yang 8 jam hilang. Kalau begitu tinggal 8 jam kerja, 8 jam yang nggak jelas. Jadi kalau orang hidup umurnya 63 tahun, bagi 3, 1, 1, 8, 8, 8, 24 jam, 8, 8, 8, 8, 16, 24. Maka dari 63 yang dihitung hanya 22 tahun. 11, 11, 11. 11 tahun hilang untuk tidur, nggak dihitung. Tinggal 22 tahun. Yang 22 tahun inilah yang akan ditanya kemana saja dihabiskan. Nah, barulah kita paham apa yang perlu kita isi. Apa yang diisi? Diisi dengan 2. Yang pertama, ibadah. Yang kedua, amal soleh. Isi. Pembahasan ketiga adalah isi. Isi 22 tahun. Ini kalau asumsinya matinya umur 63. 11 tahun tidur, 22 tahun itu diisi dengan apa? 1, ibadah. 2, amal soleh. Solat, ibadah. Baca Quran, ibadah. Zikir, ibadah. Tapi ada yang tidak ibadah. Rukun, syarat, wajib, sunat. Tapi dia adalah amal soleh yang bernilai ibadah. Contoh, nongkrong-nongkrong dengan teman. Itu bisa jadi amal soleh dan bisa jadi dosa. Nongkrong yang dibicarakan, bukan ceramah, nggak baca ayat, nggak baca hadis, cuma cerita. Kabarnya si Anu kemarin, kawan-kawan kita yang SD, masih ingat? Si Anu kena COVID, si Anu darah tinggi, si Anu diabetes, si Anu kanker. Wah, tinggal kita lagi nih. Nggak ada. Hai orang-orang beriman, ingatlah kamu mati. Enggak, orang nggak mau diceramahi. Orang nggak mau diceramahi. Tapi kita ajak dia berpikir. Biarkan dia berpikir sendiri. Kita dulu sekelas berapa orang ya? 40. Si Anu, iya juga ya. Kawan termenung, itu dia sudah berpikir gara-gara kita pancing. Karena kalau kita sekelas kawan kita ini ya akhi tidak lama lagi akan mati. Malah mental nggak masuk. Alah ente. Baru dengar ceramah Ustadz online aja mau ceramahin kita. Nah, jadi nggak masuk. Tapi ada beberapa quote yang kalau kita ucapkan itu memicu sedikit saja dia berpikir. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kanamu khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, sekarang kita hitung yang pertama dulu, ibadah. Bangun tidur malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Baca Quran, zikir, jawab azan, qabliyah, subuh, ba'diyah. Ini ibadah semua nih. Qabliyah zuhur, zuhur, ba'diyah. Qobliyah asar, asar. Qobliyah maghrib, maghrib, ba'diyah. Qobliyah isya, isya, ba'diyah. Kalau di total berapa itu semua? Oke lah, sholatnya berjamaah, hitung sama sunat-sunat qobliyah, ba'diyahnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baru 50 menit. Baru 50 menit. Baca Yasin. Zikir. Berapalah zikir? Kami setiap subuh dengan santri baca zikir-zikir 15 menit selesai. Dari dua bagian 8 hilang tidur, 8, 16 jam diberikan Allah. Yang dipakai untuk ibadah hanya 50 menit. Tambah zikir, tambah sunat, tambah oke lah, tambah.
2 jam paling banyak. Lalu kemana pergi 14 jam lagi? 16 jam. 14 jam lagi kemana? Itulah dia disebut dengan amal soleh. Masuk kantor jam 8. Keluar jam 12. Selama di kantor, kalau dia kebetulan orang kantoran. Saya nggak ngantor Pak Ustadz, saya di pasar. Selama di pasar. Saya bukan orang pasar Pak Ustadz. Saya ngantar teman-teman saudara-saudara saya transportasi. Selama kerja 4 jam itu. Apa yang kita lakukan? Apakah bernilai ibadah atau tidak? Jadi isinya 2. Yang pertama adalah ibadah. Bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ayat yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah. Falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah. Jadi ada namanya amal soleh. Ada namanya ibadah. Amal soleh, aktivitas sehari-hari, tapi dia bernilai ibadah. Seniman. Seniman gambar animasi, bernilai ibadah. Dia cerita tentang perang Khandaq tanpa menampilkan visualisasi Nabi. Dia menggambarkan bagaimana Masjid Nabawi, kamar Nabi, kamar Sayyidatuna Aisyah, kamar Hafsah. Lalu kemudian orang melihatnya. Selama ini ustadz yang ceramah nggak masuk, tapi begitu melihat, nonton, bernilai ibadah. Film-film religi, nilai ibadah. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau Allah sudah pakai kita di satu bidang, ya nggak usah cari-cari macam saya. Allah memakai saya. Kata memakai itu ambil dari hadis. Ista'malahu, Allah memakainya. Allah memakai saya untuk mendakwahkan agamanya. Ya udah, saya fokus saja di sini. Gak perlu saya yang lain. Memangnya kalau saya menceburkan diri di bidang itu, apakah bermanfaat untuk dakwah atau justru merusak dakwah? Nah itu. Ada orang yang tidak ceramah, tidak tausiah, tapi dia berdakwah. Polisi, tentara, Pak polisi pakai baju seragam, razia anak-anak SMA, boncengan. Siapa ini? Pacar Pak. Anak sekolah kok masih pacaran. Sekolah aja yang bagus-bagus. Ada hafal surat pendek. Itu berkesan sekali di kepala dia. Sampai mati dia ingat itu. Kemarin waktu razia. Padahal itu bukan tugas, tapi bernilai ibadah. Tanpa harus baca ayat, tanpa tabligh akbar. Tentara masuk di kampung, jaga perbatasan, sabu merajalela. Apa kalian pakai sabu? Merusak anak bangsa. Kalian akan diharapkan menjaga Indonesia. Itu dakwah yang luar biasa. Tanpa mengganggu ketertiban umum, tanpa mengganggu agama saudara-saudara kita yang lain. Kita enggak urus ibadah. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jadi apapun profesi kita bisa dipakai sebagai amal soleh. Diisi dengan 2. Oke, yang keenam yang keempat strateginya. Bagaimana supaya waktu ini berisi? Apa strateginya? Strategi yang dipakai supaya waktu ini berisi adalah membuat program. Saya menyusun jadwal 1 tahun. Januari 2025 sampai Desember 2025. Hari Jumat, Sabtu, Ahad pertama keluar. Nanti jadwal Jawa Barat. Jumat, Sabtu, Ahad kedua, itu saya stay di Riau. Untuk jadwal Riau. Jumat, Sabtu, Ahad ketiga, itu nanti jadwal Jawa Barat. Yang pertama kemarin sudah lewat. Yang kedua di Riau, yang ketiga nanti di Jawa Barat.
Jumat, Sabtu, Ahad yang keempat, nanti jadwal Brunei Darussalam. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Jumat malam. Ahad 3, pagi, siang, malam. Senin 2, subuh dengan duha. Jadi selama 4 hari itu berarti 10. Itu maka saya tidak bolak-balik. Karena kalau bolak-balik, pagi ini di Medan, sore di Makassar, malam di Jakarta, habis waktu di airport. Gimana dengan pondok, gimana dengan keluarga. Nah, jadi ada planning program. Sehingga tersusun rapi apa, kemana, di mana, sama siapa. Jelas kalau ditanya orang. Ustadz Januari ini kemana? Jelas. Jumat, Sabtu, Ahad. Bagaimana dengan Selasa, Rabu, Kamis? Selasa, Rabu, Kamis di pondok. Selasa, Rabu, Kamis dibagi lagi. Rabunya itu subuh, besok Rabu Riyadhus Shalihin. Habis itu menerima tamu-tamu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Besok sore nonton bareng, nobar dengan Ustadz Ozi. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa subuh, Rabu nggak bisa diganggu. Selasa subuh dengan Kamis subuh baca tafsir Jalalain untuk santri. Berarti tinggal untuk keluarga Selasa, Kamis. Selasa, Kamis. Rabu untuk jamaah dekat rumah, tamu-tamu. Untuk keluarga Rabu, Kamis. Bagaimana kita punya buat program? Ya, tapi kami kan nggak ustadz. Ini contoh supaya jangan realnya jangan sampai saya ngomong Allah ustadz cuma ngomong gimana jadwal dia. Maka saya ceritakan. Adapun kita bidangnya masing-masing tidak sama. Ya, jadi kalau kebetulan dia guru ngajar, oke. Berarti ngajar dari jam 8 pagi, break zuhur sampai petang. Habis itu pulang apa kegiatan? Nah, saya kalau sampai nanti usia 50-60, seandainya sampai usia saya 60, saya udah nggak kuat lagi keluar jauh-jauh, batuk, demam, diabetes, gula darah, jantung. Lalu saya duduk di rumah, apa yang saya lakukan? Sudah saya tulis di laptop. Pagi habis sholat subuh saya membacakan kitab ke santri. Insya Allah habis sholat subuh itu saya mau membacakan kitab akidah. Lagi fresh, lagi segar. Jala'ul Afham, Syarah Aqidatil Awam. Atau ada Suqi ala Ummil Barahin. Dibacakan kepada santri. Jamaah juga boleh ikut, masjid terbuka. Dah. Habis itu sebelum zuhur bisa masuk 2 kelas. Masuk kelas. Saya mau di hari tua tidak bisa lagi menggelegar tablik akbar di tengah lapang. Paling tidak masuk kelas. Kelas yang enggak usah terlalu banyak, 20-30 orang, betul-betul ngaji, mendidik para dai-dai. Zuhur, salat zuhur berjamaah. Habis zuhur qailulah, ambil sunnah Nabi supaya sehat, segar badan, tidur agak setengah jam, 1 jam. Habis itu fresh lagi. Menjelang asar nulis. Nah, apa yang akan Ustaz tulis? Saya mau ta'liq Sahih Bukhari. 7.275 hadis. Jadi kalau bisa dicoret-coret dikit sebelum mati. Oh, ini maknanya, ini terjemah bahasa Indonesia. Habis asar, olahraga, jalan. Maghrib ke Isya, baca hadis. Baca hadis, Sahih Bukhari. Lalu kemudian sebelum baca itu baca syarah. Ada komen-komen sedikit. Hasil itu dicicil dikit. Nanti jadi 1 buku. Habis Isya, kumpul dengan keluarga. Dengan jamaah, dengan tetangga, dengan jiran. Sementara malaikat maut datang. Sudah saya tulis buku yang akan ditulis, 1 folder. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Itu kan Ustadz, setelah jadi Ustadz bagaimana dengan dulu? Dulu saya banyak. Dulu saya menulis. Buku yang saya terjemahkan total semua lebih 40. Jadi kalau ada waktu kosong saya menerjemahkan buku-buku.
Jadi jangan sampai ada waktu kosong yang tidak bermakna. Ni'matani, ada dua nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak orang yang tertipu. Yang pertama as-sihah, sehat. Yang kedua wal faragh, waktu kosong. Mesti berstrategi. Oke, yang kelima. Apa yang membuat waktu hilang? Pembahasan kelima. Yang membuat waktu hilang adalah manusia yang ada di sekitar kita. Ngobrol, ngalor ngidul, temanya nggak jelas, arahnya nggak jelas. Itu. Saya kalau ceramah banyak ngomong saya, tapi kalau duduk nerima tamu atau duduk sama orang, nggak bisa saya lama-lama. Saya lebih suka bahasa tulisan. Nelpon orang aja kalau sudah, apa kabar? Sehat. Kapan datang? Udah bingung lah saya itu. Apa lagi habis tuh? Lebih nyaman saya mengirim WA. Tapi kalau ceramah tabligh akbar memang bisa saya ngomong 1 jam. Tapi kalau ngomong sama orang, mungkin kesan tamu ustadz itu nggak sama kayak ceramah. Kalau datang sombong, bukan sombong, memang nggak tahu saya apa yang mau saya cakap kan. Apa kabar? Sehat? Dari mana? Nggak mungkin kita tanya kapan pulang, nggak, mana boleh nanya tamu kapan pulang. Anak-anak keluarga sehat, udah. Habis itu kalau diteruskan lagi ngulang lagi tuh. Nah, sehat semuanya, udah bingung. Tapi kalau dia orang yang suka ngobrol, nanya-nanya dia. Jadi orang yang sekitar kita ini sangat, bukan saya mengatakan kita mesti angkuh, sombong, jaim, enggak. Tetap biasa, tapi jangan sampai waktu kita habis. Yang kedua alat komunikasi multimedia, handphone, TV, ini. Jadi kalau kita saling mendukung, alhamdulillah ustazah nggak boleh TV dan saya pun setuju. Ini masalahnya istri nggak suka TV, suami suka, atau suaminya nggak mau TV, istrinya pula minta. Jadi kalau kita sejalan sama-sama tidak TV, internet secukupnya, kebutuhan perlu saja. Habis itu apa waktu ini kemana? Ada masanya libur, nonton, iya. Tapi yang ditonton itu pun juga apa hikmah, apa pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi ini mesti kita antisipasi apa saja di sekitar kita ini yang kira-kira menghabiskan waktu kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu kemudian alat-alat yang ada di sekitar kita. Ini hati-hati. Tanpa terasa scroll sejam, 2 jam, 3 jam habis. Ingat, orang kalau gila handphone itu bisa hilang nafsu tidurnya. Nggak tidur. Ada candunya itu, kayak narkoba juga. Oke, pembahasan yang ke-6. Pembahasan yang ke-6 adalah setelah kita mengatur dengan strategi, kita mengantisipasi apa saja yang kira-kira membuat waktu kita ini hilang. Yang ke-6, kita mesti selalu merefresh diri kita, menyadarkan diri kita bahwa waktu ini tidak lama lagi. Bagaimana caranya? Nengok orang sakit, nengok orang mati, membayangkan mati, mempersiapkan alat-alat mati. Itu saya kebetulan lagi bongkar-bongkar bersama sepupu saya, bongkar-bongkar dapat surat. Surat itu surat nenek emak saya, bukan nenek saya, neneknya emak saya. Saya punya emak Haja Rohana punya emak Siti Aminah, Siti Aminah punya anak Haja Maryam. Ada suratnya saya simpan. Kalau aku mati, yang bacakan kulhu si fulan, bayar sekian. Bayarkan fidyah puasaku yang tinggal. Lengkap semua. Dan saya coba menulis surat. Ketika sedang saya sepi sendiri, tak ada orang, ustazah tak ada, anak tak ada. Saya ambil kertas, saya tulis. Wah, itu dalam sekali rasanya.
kalau aku mati nanti jenazahku letakkan di ruang tamu. Kalau aku mati pagi, jangan tunggu lama-lama, langsung kuburkan. Yang akan memandikan jenazahku adalah si fulan-fulan. Yang mengkafankan si fulan. Yang memasukkan ke liang lahat, yang masuk ke dalam 3 orang, megang kepala si fulan, megang pinggang si fulan, megang kaki si fulan. Setelah kalian kuburkan aku, bacakan di bagian kepalaku Al-Fatihah. Bacakan pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Anakku, tolong kalian bacakan talqin sesuai dengan hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, kaki ujung Al-Baqarah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar. Setiap kalian mengingat aku, kirimkan doa Allahumma ighfir lahu. Itu air mata itu tak terbendung itu. Suratnya disimpan. Makanya ulama-ulama dulu ada yang menggali kuburnya. Di kuburnya itu dia bacakan Al-Quran ribuan kali khatam. Untuk apa itu? Untuk merefresh diri kita ini. Kalau jamaah mau ingat mati kan tinggal dengar ceramah, setel ceramah. Kalau saya, gimana saya mau menasihati diri saya? Cara saya menasihati diri saya membaca wasiat itu. Ini kain kafanku, ini nanti tapak tanah pekuburanku. Itu merefresh diri kita itu supaya aku ini akan mati. Ustaz kok sibuk kali, ceramah ke sana, ceramah ke sini, isi pengajian. Tujuannya untuk apa? Ya sebelum mati. Aku mesti mengisi waktu ini sebelum mati. Video yang diupload di channel ini wajib 40 jam. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 10 jam. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 10 jam. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 10 jam, 30 jam. Ditambah lagi subuh Rabu. 1, 2, 3, 4, 34 jam. Ditambah lagi malam Rabu. 38 jam. Ditambah lagi sore Jumat 39 jam. Ditambah lagi online yang lain, pasti ada online lain 40 jam, itu yang wajib. Belum lagi yang lain-lain, yang kultum, yang nasihat, yang jadi kalau kita antisipasi, kita buat strategi, kita buat stimulus, kita buat motivasi terhadap diri kita, maka insya Allah kita akan mengisi waktu. Tapi yang namanya manusia, ya kadang semangat, kadang kurang semangat. Saya masih manusia, kadang semangat menulis, menyusun. Saya mau menyusun gambar-gambar yang begitu banyak itu. Orang sekarang malas membaca, suka nengok gambar. Saya mau susun gambar. Ini gambar saya di Pontianak, ini gambar saya di Ketapang, ini gambar saya di Sambas, ini gambar bercerita. Kemudian ijazah, hadis, buku, kitab, riwayat, satu buku khusus. Kemudian kata-kata hikmah. Banyak yang ada di pikiran ini, waktu belum cukup. Tapi nanti sampai masanya tetap saya tuliskan. Andai pun tidak, insya Allah niatnya sampai insya Allah. Lebih kurang 40 menit. Dari mulai jam 8 tadi sampai sekarang jam 8.40. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.